Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Ayu Fazila Prasetyo dengan NIM 0112524034 dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat video presentasi yang menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer oleh Bapak Denny Hermawan, STMKOM. Di sini, tugas yang diminta untuk ujian tengah semester di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer adalah perancangan aplikasi pengguna yang berbasis riset ke pengguna. Sesuai dengan mata kuliahnya, Interaksi Manusia dan Komputer, di mana kita membuat aplikasi dengan interface yang memudahkan user dan sesuai dengan selera mayoritas user berdasarkan riset wawancara. Di sini, saya mengambil tema untuk donasi buku dan literasi. Saya membuat aplikasi donasi buku dan literasi yang bernama Bukara. Bukara itu saya ambil dari kepanjangan buku yang membawa berkah. Saya membuat namanya disingkat menjadi Bukara. Di sini adalah laporan yang telah saya buat mengenai perancangan aplikasinya. Jadi, di pendahuluan ini, saya membuat proyek aplikasi ini untuk merancang interface user ya. Jadi untuk aplikasi digital bernama Bukara. Jadi Bukara itu platform berbasis komunitas yang menggabungkan konsep donasi buku dan penjualan buku pre-loved. Aplikasi ini saya pilih untuk menjembatani kebutuhan literasi masyarakat dengan cara berkelanjutan berdampak sosial yang luas. Jadi, melalui aplikasi donasi buku ini yang saya buat, jadi user tidak hanya dapat mendonasikan buku bacaan, tapi memiliki kesempatan untuk menjual pre-loved juga bekas layak pakai dengan harga terjangkau. Inovasi ini saya buat untuk perputaran buku yang lebih hidup. Jadi buku tidak berakhir di rak, melainkan terus berpindah tangan dan memberi manfaat baru bagi pembaca-pembaca baru. Jadi konsep unik dari Bukara ini terletak pada sistem sirkulasi ekonomi sosial yang saya usung. Setiap kali user melakukan transaksi penjualan buku pre-loved, sebagian profit dari penjualan aplikasi itu yang potongan aplikasinya secara otomatis akan disalurkan untuk mendanai pembangunan perpustakaan indie di berbagai wilayah Indonesia, khususnya wilayah-wilayah yang membutuhkan akses buku lebih banyak. Oke. Jadi di aplikasi Bukara ini, pendekatannya itu menggunakan User-Centered Design UCD yang menempatkan user sebagai pusat dalam setiap tahapan perencanaan. Jadi proses perancangannya itu dilakukan melalui riset user research, eksplorasi perilaku calon donatur dan penjual buku, serta observasi terhadap tantangan yang dihadapi komunitas literasi sejauh ini dalam mengelola donasi. Melalui pendekatan ini, interface Bukara diharapkan menghadirkan pengalaman baru buat user yang intuitif, mudah dipahami, dan inklusif berbagai kalangan. Jadi fokus utama dari desain interface Bukara adalah kemudahan aksesnya, transparansi transaksinya, dan keberlanjutan sosial. Fitur-fiturnya dirancang agar pengguna dapat dengan cepat memahami perbedaan dari donasi buku dan penjualan pre-loved. Jadi itu dua fitur andalan yang saya tawarkan di aplikasi ini. Jadi dalam metode pengumpulan datanya, saya itu menggunakan kombinasi antara kuesioner dan wawancara semi terstruktur.
Jadi pendekatan ini saya pilih agar proses pengumpulan informasi mencakup dua sisi, pemahaman umum melalui survei kuantitatif dan pemahaman mendalam melalui data kualitatif. Jadi metode kuesionernya saya gunakan untuk menjaring tanggapan dari calon user dalam jumlah lebih luas, khususnya mahasiswa, penggiat literasi, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap buku dan kegiatan sosial. Jadi pertanyaan yang saya buat, saya susun untuk menggali kebiasaan user dalam membaca, menjual, maupun mendonasikan buku. Serta gimana sih pandangan mereka terhadap konsep sosial dari Bukara yang menyalurkan sebagian keuntungan untuk pembangunan perpustakaan independen. Jadi tujuan utama pengumpulan data kali ini untuk mengetahui perilaku dan kebiasaan pengguna terkait kegiatan sosial, jual beli buku bekas dan donasi. Kedua, mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi user dalam proses berbagi buku. Ketiga, menentukan fitur prioritas dan preferensi tampilan yang diharapkan user dari aplikasi berbasis literasi digital. Dan terakhir, mengukur ketertarikan user terhadap nilai sosial yang diusung Bukara, yaitu pembangunan perpustakaan melalui profit penjualan buku preloaded yang dihasilkan dari Bukara ini. Jadi, pertanyaan-pertanyaan utamanya yang saya ajukan itu, apakah Anda pernah mendonasikan dan atau menjual buku bekas? Kedua, apakah kendala terbesar yang Anda alami ketika ingin berbagi buku? Tiga, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi digital untuk mendonasikan atau menjual buku bekas? Keempat, fitur apa yang menurut Anda paling penting di aplikasi jual dan donasi buku? Kelima, tujuan Anda menjual buku bekas adalah? Keenam, apakah Anda tertarik jika sebagian hasil penjualan buku digunakan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan perpustakaan? 7, tampilan aplikasi seperti apa yang menurut Anda nyaman dan mudah digunakan? 8, menurut Anda, penting atau tidak untuk mengetahui lokasi penyaluran? Nah, hasil dari kuesioner ini sudah saya simpulkan di tabel berikut, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa calon user Bukara memiliki antusiasme tinggi terhadap kegiatan literasi yang berdampak sosial. Nah, kebutuhan utama mereka adalah kemudahan, transparansi, dan rasa keterlibatan dalam kegiatan sosial. Itu yang saya dapat simpulkan dari hasil wawancara dan kuesioner. Jadi, Bukara dikembangkan fokus pada sistem pelacakan donasi dan penyaluran buku, tampilan yang sederhana namun fungsional, serta integrasi fitur impact tracker yang memperlihatkan dampak nyata dari setiap interaksi. Jadi dengan itu Bukara bukan aplikasi untuk donasi dan jual buku pre-love ya, tapi juga wadah kolaborasi untuk membangun budaya membaca dan berbagi seluruh Indonesia. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Nah, interaksi sosial di fitur-fitur yang ini saya buat dalam Bukara ada contact user, share to social media, impact tracker, community highlights. Jadi Bukara itu bukan hanya menjadi aplikasi literasi, tapi wadah interaksi sosial juga. Proses desain interaksi. Nah, proses perancangannya melalui empathize, divine, ideate, prototype, test. Ini saya buat user flow diagram. Dan ini tampilan utama prototype yang saya buat. Buka homepage-nya ya. Jadi setelah login, ini halaman yang muncul. Pemanfaatan AI, saya menggunakan ChatGPT untuk sharing idea tentang fitur-fitur apa saja yang harus saya masukin di dalam Bukara. Selebihnya, saya mencari-cari via website lain, website donasi, dan saya menggunakan Pinterest untuk desain mobile app untuk mencari inspirasi. Oke, kalau begitu, saya akan langsung mendemokan saja aplikasinya. Nah, ini dia tampilan prototipe yang saya buat. Saya buat menggunakan Figma. Ini ada homepage, book katalog, user donation. Sini ada drawer-drawer yang memudahkannya. Oke. Jadi saya itu membuat pemisahan untuk
jual dan donasi ya, jual pre-love dan donasi. Saya akan mendemokan aplikasinya. Nah, begini tampilan awalnya. Inilah halaman homepage. Di sini ada keterangan Bukara, ada sell atau donate. Nah, di sini juga saya di tampilan utamanya ada carousel. Biasanya bisa sediakan untuk kayak quotes motivasi untuk terus menyalurkan buku agar bermanfaat bagi banyak halayak. Ada saya bisa promote juga, misalnya event Jakarta Book Festival dan sebagainya. Di sini saya menyediakan carousel. Sejauh ini saya buat 3 poster ya. Dan di sini ada kata-kata utama yang bakal muncul, yaitu best non-profit platform to sell and donate your old books. Jadi di sini saya keterangannya menganggap ini aplikasi terbaik ya, untuk aplikasi terbaik non-profit untuk menjual pre-love dan donasi buku. Nah, ini di sini ada buku katalog, di sini ada menu, ada home, sell, donate, dan profile. Sini ada katalog. Buku katalog ini menampilkan buku-buku yang orang-orang jual ya. Bisa kita beli juga. Ini view more untuk kita lihat ada buku apa aja. Nah, di sini kalau misalnya untuk semangat donasi, saya membuat dengan font dan tulisan yang cukup kontras dari tema Bukara yang coklat-coklat ini. Ada let's help people got easy access to books. All profits from your pre-loved books will we donate to local indie libraries. Jadi ini ada untuk aksi mudah ya untuk donasi buku. Di donate now. Kalau misalnya kita lihat halaman menu, ini ada interaksi juga. Ini ada profile, order, send email untuk developer. Affiliation libraries, jadi lihat libraries mana aja sih yang kalian bisa donasiin bukunya, bisa langsung direct. Ataupun lokasi, ini lokasi sebagai developer ya, lokasi utama developer kalau misalnya mau donasi ke kita dulu, jadi kita sebagai perantara ke libraries boleh. Ini affiliation libraries bisa dipilih juga, nanti ada di drop down ketika kita mau donasi. Oke, di sini kita lihat kayak buku katalognya dulu ya. Contoh. Nah, di sini ada nanti bakal ada katalog-katalog buku-buku yang orang jual, harganya murah-murah. Kita usahakan murah-murah dan kita filter juga. Nah, kalau misalnya habis, udah bisa diklik. Kalau misalnya masih available kan ada klik buy now. Kalau misalnya udah habis, ada out of stock. Kita back. Oke, maaf tadi terjadi lag sebentar. Nah, ini kalau kita back ke halaman pertama lagi, misalnya kita mau donasi. Ini akan langsung ke profile kita. Nah, ini recent donation, donasi apa aja yang sudah kita lakukan. Ini misalnya ini sudah saya kirim nih. Ini saya udah, kalau ada address-nya gini berarti saya udah pilih. Misalnya di libraries di Rasuna Said. Tinggal diklik donate untuk proses pengiriman, bla bla bla. Nah, di sini ada yang belum saya masukin, lokasinya nggak diketahui kan, ada enter address. Itu bisa kita pilih, nanti sistemnya berbasis drop down, nanti ada pilihan list, perpustakaan yang sudah terafiliasi dengan Bukara. Begitu fitur utama yang bisa saya tampilkan prototipenya. Jadi begitulah presentasi untuk tugas ujian tengah semester dari interaksi manusia dan komputer. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.